Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumi Meliana dengan NIM A1A322007. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku saya dengan judul buku yaitu Hukum Pidana Indonesia Jilid 2 karya Akmaluddin Saputra. Nah, buku ini membahas mengenai dua bagian penting dalam hukum perdata. Yang pertama yaitu hukum benda, yang kedua yaitu hukum perikanan. Nah, keduanya ini saling berkaitan antara satu sama lain karena mengatur hubungan antara manusia dengan benda maupun manusia dan manusia terkait hak dan kewajiban atas benda tersebut. Nah, langsung saja pada bab 1 ini menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum benda. Nah, dalam hukum perdata, benda tidak hanya dimaknai sebagai barang yang berwujud seperti tanah atau rumah, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak tagih, dan hak milik intelektual. Nah, salah satu hal penting yang dibahas dalam bab ini adalah pembagian antara hak kebendaan dan perorangan, yang mana hak kebendaan ini bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sebaliknya, hak perorangan bersifat relatif dan hanya berlaku bagi pihak yang terikat perjanjian. Nah, selanjutnya langsung ke bab 2, yang mana membahas tentang hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Nah, hak-hak yang membuat seseorang dapat menggunakan dan menikmati suatu benda. Dalam hal ini, penulis menguraikan bahwa beberapa bentuk hak. Yang pertama yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Nah, sebagaimana yang diatur dalam UU PAI. Penulis juga menjelaskan mengenai bezit atau penguasaan, yaitu keadaan seseorang yang memegang suatu benda seolah-olah benda itu miliknya. Bezit ini penting karena dalam praktik hukum siapa yang menguasai benda dianggap sebagai pemilik sampai ada bukti sebaliknya. Lanjut, langsung masuk ke bab 3 yang mana menjelaskan tentang hak kebendaan sebagai jaminan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam praktik hukum perdata, benda yang tidak hanya berfungsi untuk dimiliki, tetapi juga bisa dijadikan jaminan atas hutang ataupun perikatan. Nah, bentuk-bentuk jaminan pembendaan antara lain gadang, akungan, dan fidusia. Lanjut ke bab 4 membahas tentang hukum perikatan. Artinya, sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak itu berkewajiban melakukan sesuatu atau prestasi dan pihak lain itu berhak menuntut pertanggungjawaban pelaksanaannya. Nah, penulis ini menegaskan bahwa perbedaan antara skop atau utang atau kewajiban dan hak tanggung jawab hukum yang menjadi dasar dalam menentukan siapa yang wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dalam perikatan. Nah, bab 5 menjelaskan tentang klasifikasi pembagian perikatan. Penulis menguraikan bahwa perikatan dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, isinya, dan sifat hukumnya. Berdasarkan sumber, perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan isinya, dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan berdasarkan sifatnya, dapat bersyarat, bertenggang waktu, tanggung-menanggung, serta dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Nah, dalam bab 6 itu menjelaskan tentang perikatan yang lahir dari undang-undang, seperti perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum. Contohnya adalah pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa atau dakwaan naming, dan pembayaran tidak diwajibkan. Namun, yang paling penting dalam bab ini adalah pembahasan tentang perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian karena melanggar hukum mewajibkan pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, di bab 7 ini membahas tentang perikatan yang lahir dari perjanjian. Bab ini menjadi inti dari hukum perikatan karena menjelaskan bagaimana sebuah perjanjian dibuat, dijalankan, dan diakhiri berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Nah, untuk yang terakhir yaitu bab 8 itu membahas tentang perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diatur secara hukum khusus
dalam KUH Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, penitipan barang, dan perdamaian. Nah, dalam bagian ini penulis menjelaskan karakteristik masing-masing perjanjian tersebut serta akibat hukumnya. Misalnya dalam jual beli, hak milik berpindah setelah dilakukan penyerahan atau levering. Dalam sewa menyewa, pihak penyewa berhak memakai benda dengan membayar sejumlah uang. Dan dalam perjanjian pinjam meminjam, barang yang habis dipakai dikembalikan dengan barang sejenisnya. Mungkin hanya itu yang analisis dari saya. Nah, bisa disimpulkan bahwa buku ini menggambarkan bahwa hukum perdata adalah fondasi utama dalam sistem hukum nasional, terutama dalam hubungan antar individu terkait hak dan kewajiban atas harta benda. Nah, melalui penjelasan yang sistematis dari buku ini, Akmaluddin juga menegaskan bahwa hukum perdata itu bukan hanya kumpulan aturan tertulis, tetapi juga pedoman untuk menciptakan kepastian hukum. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.